Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Juga mari kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan kita mengkaji masalah akidah ini, ingin saya sampaikan bahwa akan ada pergeseran jadwal yang biasanya kita malam ini, yaitu malam Rabu. Insyaallah ba'da Ramadan itu akan kita geser, yaitu malam Senin. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, disebabkan ya kerjaan Pak ya. Kerjaan yang mengharuskan saya untuk aktif sebagai penyuluh agama di Padang Tikar. Nah, jadi pergeseran tersebut mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah kita kaji masalah tentang bagaimana kekhalifaan Khulafaur Rasyidin, dinamika yang ada di dalamnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah dalam kondisi yang aman. Tapi di awal-awalnya kita lihat bagaimana Khalifah Abu Bakar juga menertibkan orang-orang yang mereka ini murtad dari agama Islam. Yang dahulunya mereka sebagai seorang muslim, dididik oleh Nabi, tapi sebagian dari mereka ini menyembunyikan kemunafikan, menyembunyikan kekufurannya, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, mereka pun keluar dari Islam, dan inilah diperangi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang di saat itu Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Nah, setelah itu mereka juga ada yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini masalah seperti ini diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam kurun waktu 2 tahun namanya. Setelah itu perpindahan kekhalifahan ini, kita tahu pemilihan pemimpin di dalam Islam ditawarkan oleh agama kita ini ada 4 cara. Kalau kita lihat pemilihan ini untuk memilih seorang pemimpin, sosok pemimpin itu, pertama ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam dalam kondisi yang mereka seperti kebingungan, tidak percaya tiba-tiba saja gitu Nabi SAW wafat, dan mereka sampai di antara mereka ada yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lutut mereka tidak mampu menahan jasad mereka, dan mereka tidak percaya. Di antaranya itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, maka dia ini adalah munafik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bertemu dengan Tuhannya sebagaimana Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di satu malam 40 hari di satu bukit bernama Tur Sina. Nah, ini begitu juga Muhammad SAW. Dan mereka yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang munafik yang mengatakan Muhammad ini mati.
Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menenangkan kondisi tersebut dan membacakan satu ayat, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Barang siapa yang mengatakan Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad ini hanyalah sosok rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul, telah datang rasul-rasul sebelumnya. Afa immata aw qutilat inqalabtum ala aqabikum. Apabila dia mati atau dia terbunuh, apa kalian akan kembali ke jalan agama-agama kalian sebelumnya? Kemudian Abu Bakar mengatakan, Muhammad ini, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Wafatnya Rasulullah SAW ini, orang-orang Ansar kemudian berkumpul mereka di salah satu tempat bernama Saqifah bin Sa'idah. Satu tempat Saqifah bin Sa'idah. Disitulah mereka ini memilih pemimpin, mau memilih pemimpin di kalangan Ansar. Tiba-tiba terdengarlah ini berita bahwa orang Ansar ini memilih pemimpin. Maka Abu Bakar dan Umar segera menyusul, datang di tempat tersebut dan melihat mereka ini sudah hampir untuk memilih sebuah sosok pemimpin. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan bahwa sesungguhnya pemimpin itu saya mendengar dari Rasulullah dari kalangan Quraisy. Pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Dan kita ketahui bersama di sini bahwa yang paling mulia di antara kita ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang bersama dengan Nabi dan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan saya tidak berani kalau saya menjadi pemimpin, di situ masih ada Abu Bakar. Silakan kalian, kalau kalian berani menjadi pemimpinnya Abu Bakar. Setelah itu secara singkatnya kemudian Umar pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya yang lain pun ikut berbaiat. Ini dipilih langsung oleh orang-orang yang ada di situ, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq wafat. Abu Bakar As-Siddiq wafat. Kemudian sebelum wafatnya Abu Bakar, beliau langsung memilih pemimpin. Jadi secara ditunjuk secara langsung, tidak lagi pilihan satu persatu, tidak, tapi dia menunjuk secara langsung. Di situ adalah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, tapi sebelum dia memilih menunjuk Umar ini, dia mencari pandangan sahabat-sahabat yang lain, mereka yang 10 orang yang dijamin termasuk jamin surga itu. Mereka tanya kepada Abdurrahman bin Auf, bagaimana sosok Umar ini. Abdurrahman bin Auf ini, dia itu orang yang keras. Ya kan, di antara kita ini takut sama dia, itu keras orangnya. Kata Abu Bakar, dia itu keras karena saya ini lembut orangnya. Maka perlulah Umar bin Khattab seperti itu. Setelah itu mereka, Abu Bakar mendapatkan pandangan-pandangan seperti itu dan mereka setuju. Akhirnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, di saat Umar bin Khattab kemudian juga kita ketahui pada kajian sebelumnya itu, Umar dibunuh oleh siapa, Pak? Yang membunuhnya? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ini bukan Muslim, tapi ini Yahudi, Majusi dia. Dia Majusi. Al-Majusi, dan budaknya pekerja dari seorang sahabat bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Umar memiliki kebijakan yang ketat sebenarnya. Dia tidak memperbolehkan orang-orang di luar daripada Madinah
mereka ini kerja di dalam Madinah. Pokoknya yang kerja itu adalah penduduk Madinah yang di situ. Tapi dari luar dia tidak suka kebijakan-kebijakan seperti itu, dia tidak mau. Tapi mau diapakan? Kebutuhan dalam negeri, butuh pekerja seperti itu. Dan mereka ini juga ahli di membuat pedang dan lain sebagainya, ahli. Nah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi dipekerjakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Dia memiliki sesuatu masalah dengan tuannya ini, dia mengadu kepada Umar. Cuman Umar ini menanggapinya tidak, nampaknya tak serius itu tanggapannya Umar itu. Tak puas hati dia. Abu Lu'lu'ah al-Majusi tak puas. Dia mengatakan wasi'al adlahu kullin nas, katanya. Adilnya Umar ini untuk seluruh manusia illa ana, kecuali saya aja. Akhirnya tapi Abu Umar bin Khattab sampaikan itu kepada Mughirah bin Syu'bah masalahnya. Tidak diketahui oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah itu Umar melihat Abu Lu'lu'ah ini membuat satu pisau. Umar bertanya, pisau ini untuk apa? Pisau ini nanti katanya akan menjadi pembicaraan, buah bibir manusia minal masyriq ila al-maghrib, katanya. Manusia akan membicarakannya dari timur sampai ke barat. Karena barat apa maksudnya pisau ini? Kata Abdurrahman bin Auf, dia sedang mengancam wahai Amirul Mukminin. Baiklah, tidak masalah. Nah, kemudian di subuh harinya atau salat Isya, Umar bin Khattab melaksanakan salat subuh jadi imam. Nah, disitulah Abu Lu'lu'ah al-Majusi berada di saf yang terdepan, tidak dilihat, dia justru gelap. Dia maju kemudian menghujamkan pisaunya itu berkali-kali ke tubuhnya Umar. Sampai Umar mengatakan akalani al-kalbu, kata Umar, saya digigit anjing. Nah, itu digigit anjing. Sahabat yang lain pun mengatakan subhanallah, subhanallah. Mungkin Umar lupa tuh gitu kan, subhanallah. Ternyata setelah itu Umar jatuh dan lain menolongnya. Abu Lu'lu'ah al-Majusi pun membabi buta, dia tikam sini tikam sana. 12 orang sahabat yang terkena tikamannya, 9 di antara mereka ini meninggal. Nah, setelah itu Umar bin Khattab pun dibawa ke rumahnya, dan singkatnya itu adalah ketika Umar memilih, dan pilihannya Umar itu menjatuhkan kepada 6 sahabat yang mubasysyaruna bil jannah. 6 sahabat ini memang sudah dijamin oleh Nabi, mereka ini penduduk surga. Siapa saja itu, Pak? Talha, Ali, Utsman. Nah, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ada 7 sebenarnya. Cuman dia tidak mau Sa'id bin Zaid ini menjadi khalifah. Tidak mau dia masuk dalam 6 itu. Umar tak mau. Sebab apa? Masih memiliki kekerabatan dengan Umar bin Khattab. Yang lain mengatakan, ada yang mengatakan wacana, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau anakmu saja yang menjadi khalifah? Biasanya seperti itu, Pak. Jadi anaknya, sebab anaknya juga memang hebat juga seperti Umar. Tak jauh beda lah, nama anak sama bapak nih tak jauh beda. Buah itu tak jauh dari apa? Pohonnya tak jauh. Cuman Umar tegaskan, katanya, mustahil, tak mungkin saya mengangkat orang yang tak pandai dulu menceraikan istrinya. Perkara istri dia tak tahu, dia menceraikan. La yuhsinu talaqaha, katanya. Kalau saya ini mau, kata Umar bin Khattab, dulu saya kalau masih hidup Abu Ubaidah bin Jarrah, saya akan mengangkatnya. Saya angkat Abu Ubaidah bin Jarrah, sebab Abu Ubaidah bin Jarrah Rasulullah mengatakan bahwa dia ini adalah orang yang terpercaya, aminu hadhil ummah, di kulli ummatin amin. Cuman Abu Ubaidah telah meninggal pada satu peristiwa yang bernama Ta'un, itu virus yang menyebar, yang menyebabkan satu tempat Pontianaknya habis semuanya, meninggal ribuan manusia habis di situ disebabkan virus Ta'un, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian mereka pun berkumpul, kemudian satu dengan yang lainnya saling memilih 6 orang itu, dan kemudian di antara mereka ada yang mengundurkan diri dan mengangkat satu dengan yang lainnya dan memilih.
Maka dipilihlah, mengerucutlah menjadi Utsman dan Ali. Nah, kemudian yang terpilih pun Utsman. Suara yang terbanyak yang memilihnya adalah Utsman radhiyallahu anhu. Utsman pun terpilih. Kemudian dikatakan ini Syi'atu Utsman wa Syi'atu Ali. Ini kelompoknya atau pendukungnya Utsman dan pendukungnya Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu, di zamannya Utsman, kita kenal Utsman adalah memiliki keutamaan yang banyak sekali. Rasulullah SAW menikahkan anaknya saja. Mana ada yang kalau bukan orang hebat, memiliki jasa-jasa, tidak mungkin seseorang menikahkan anaknya kepada orang tersebut. Bukan satu, dua. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau saya punya putri, kalau saya punya anak, saya kawinkan sama Utsman. Kan? Begitu banyak pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu. Dalam satu peperangan bernama dari zaman Rasulullah, perang Mu'tah, perang Tabuk, Jaisyul Usrah namanya, perang yang pasukan yang sangat kesulitan, tidak ada bekal, onta dan kendaraan sangat sulit, tapi Utsman berikan hartanya 2.000 dinar berikan kepada Nabi. Kemudian onta berisi dengan isi-isi dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, keluar dari mulutnya Nabi mengatakan, ma fa'ala Utsman ba'da hadza la yadur. Apa saja yang dilakukan Utsman setelah ini, apa aja yang dilakukan nih, kok bebaslah dia, misalkan, tidak mungkin lah dia melakukan macam-macam kan, tapi apa saja kesalahan apapun yang dilakukan Utsman, tak ada masalah artinya. Kata Rasulullah SAW, jasanya begitu banyak sekali. Kita kenal juga wakafnya Utsman, itu bi'r rumah itu. Ini jemaah sekalian, cuman banyak orang tak puas hati dengan kepemimpinan Utsman, sebab perpindahan antara orang yang tegas, yang dikenal dengan keadilannya, dan banyak sekali membuka rakyat begitu bersemangat di zamannya Umar bin Khattab, futuhat, penaklukan, dan Umar begitu ketat dalam masalah ini, dalam masalah umat ini. Diperhatikan satu persatu, seluruhnya satu persatu betul-betul. Bahkan gubernurnya saja ini, jemaah sekalian, tak boleh punya pintu. Zamannya Umar tuh tak boleh ada pintu, apalagi pagar kayak gitu nih. Tak boleh pintu, ada pintu situ. Sebab apa? Biar masyarakat tuh nyaman kalau ketemu gubernurnya. Sekarang kan gitu, ya kan, DPR pagar-pagarnya tinggi sekali gitu. Ya. Kalau Umar bin Khattab, ya tak, sama sekali tak boleh ada pintu situ. Maka menghasilkan gubernur-gubernur yang hebat zaman itu. Nah, perpindahan seperti itu. Kemudian zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka Utsman ini orang yang lembut, santun, sebab dia terdiri dari kalangan orang tua yang kaya raya. Yang kalau Umar bin Khattab, ya orang tuanya keras sekali didikannya kepada Umar bin Khattab, sampai satu ketika dia pernah meninggalkan Umar itu, Khattab itu bapaknya, pernah meninggalkan Umar ini di padang pasir sendiri malam hari untuk mengembalakan unta-unta bapaknya ini. Kemudian dia pulang dia, bapaknya nanya, mana unta-untaku? Nanya anaknya kan, unta-untanya gitu. Awas ya kalau hilang, lebih baik kau hilang daripada unta saya gitu. Keras didikannya, maka pun berefek pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Utsman orang lembut, orang santun. Ini kesantunannya inilah yang membuat orang-orang ini, mereka mudah untuk mengacaukan negara ini. Santunannya, pemaafnya Utsman, dan juga hidup di zaman tersebut adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Di zaman Umar banyak futuhat, banyak penaklukan, dan akhirnya pun mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam datang ke Madinah. Di zamannya Utsman 6 tahun pertama, sebab Utsman ini memimpin selama 12 tahun. Zamannya 12 tahun, 6 tahun awal itu aman-aman saja. 12, kemudian 6 tahun setelahnya ini barulah desas-desus muncul, isu ini, isu itu banyak sekali. Utsman memihak kepada keluarganya, jadikan gubernur pemimpin ini di kalangan keluarganya. Kemudian Utsman membakar mushaf. Utsman kemudian di situ dulu pernah tak hadir perang Badar, perang Uhud pun tak hadir, Bai'atul Ridwan pun tak hadir. Utsman radhiyallahu anhu ini membuat bid'ah katanya,
sebab dia menambah azan. Zaman Rasulullah azan Jumat cuma sekali, zaman dia dua kali. Kemudian ketika safar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini mereka mengqasar sholatnya, tapi Utsman menyempurnakan sholatnya. Seharusnya kalau safar itu qasar baiknya, tapi Utsman dia punya fikih sendiri, yaitu dia sempurnakan sholatnya tersebut ketika berada di Mekah. Nah, ini yang menjadi masalah di kalangan orang-orang yang baru ini, orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, dimanfaatkan oleh Abdullah bin ini Sabah, orang Yahudi, dimanfaatkan di sini. Dalam kondisi yang kacau seperti itu, dia pun Sabai ini orang-orangnya menulis surat. Ditulislah suratnya ini bahwa surat yang tanda tangannya itu dipalsukan. Suratnya kan sahabat zaman tersebut, jamaah sekalian, mereka ini tidak berada di Madinah. Banyak yang tidak berada di Madinah. Kalau zamannya Umar, sahabat tak boleh keluar dari Madinah, sebab Umar butuh sekali pendapat-pendapat mereka ini. Kalau ada masalah, rujuknya kepada para sahabat. Tapi zamannya Utsman, mereka bebas. Mereka ada yang berdakwah ke Afrika, ya, berdakwah ke Asia, kemudian di mana-mana sahabat tersebut, seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi di Madinah ini tak begitu banyak sahabat-sahabat yang lain, banyak yang terpencar. Nah, disinilah Sabaiyah ini menulis surat. Tulisnya, kemudian tanda tangannya, dikirimlah ke Mesir, dikirim ke Kufah, dikirim ke Basrah. Di tempat-tempat yang mereka tersebut, ya, orang-orang yang tak ada puas dengan Utsman bin Affan, yang loyal dengan Utsman, yang ada di Syam. Syam ini Suriah, kemudian Palestina, kemudian Urdun, Yordania, Lubnan. Itu dulunya negeri Syam, negeri yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupunya Utsman radhiyallahu anhu. Nah, mereka loyal sekali kepada Utsman bin Affan. Tempat-tempat yang kacau ini ya Mesir, tempat yang kacau ini Kufah, Basrah. Dulunya mereka ini adalah orang-orang yang ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab. Jadi dikirimlah surat tersebut dengan tanda tangan yang macam-macam tanda tangannya. Ada dari Aisyah tanda tangannya gitu kan, seolah-olah dari Aisyah, seolah-olah dari sahabat Zubair bin Awam, kemudian dari Ali dikirim ke sini. Isinya apa? Utsman, macam-macam lah di situ. Bahwa Ali berupaya, isinya apa? Mengajak mereka untuk datang ke Madinah, memberontak kepada Utsman. Surat akhir mereka datang 10, ada 2.000 dari Mesir, 2.000 dari Kufah, dari Basrah. Mereka pura-pura mau melaksanakan haji pada saat itu di akhir Zulqa'dah. Pura-pura mereka untuk haji, tapi mampir dulu ke Madinah. Nah, setelah mereka di Madinah, dan sahabat ini ada yang haji seperti Aisyah radhiyallahu anha, Talha, Zubair bin Awam, dan sahabat yang lain berangkat haji, dan mereka masuk ke Madinah ini. Nah, disitulah mereka berupaya untuk masuk ke rumahnya Utsman. Utsman radhiyallahu anhu pada saat itu umurnya 90 tahun. Udah tua sekali kan? Udah tua, udah sepuh lah, umur 90 tahun ini. Nah, ketika pada saat kondisi yang sangat sulit ini, mereka berupaya masuk ke rumahnya Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga ada di Madinah. Dia memerintahkan anak-anaknya, Hasan dan Husain. Kemudian di situ juga ada Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Talha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Mereka ini yang ada di dalam rumahnya Utsman untuk ini membela Utsman bin Affan. Tapi karena banyaknya manusia, Utsman tidak mau, kan ada kelembutannya Utsman. Katanya tidak usahlah kita ini terjadi pertumpahan darah, saya tidak mau. Mafsadahnya, kerusakan jauh lebih besar. Kalau terjadi, bisa sahabat-sahabat ini terbunuh, biar saya saja, tidak masalah. Tapi yang dilakukan Utsman adalah memberikan pengertian kepada mereka bahwasanya sesungguhnya saya ini dulu di zaman Rasulullah, banyak sekali Rasulullah mengatakan tentang saya, kebaikan-kebaikan saya menikahi anaknya Rasulullah dan lain sebagainya. Masjid ini saya perluas, kemudian sumur, izinkanlah saya sholat, berikanlah saya. Tidak dikasih seperti itu. Akhirnya mereka masuk, mendobrak pintunya Utsman, masuklah mereka ramai-ramai di situ. Setelah itu mereka
membunuh Utsman yang pada saat itu sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Nah, ini setelah itu dibunuh. Istrinya pun yang membelanya pada saat itu, ada istrinya terpotong tangannya, Nailah binti Farahasah, dipotong tangannya, dan situ darahnya berceceran di mushaf tersebut. Nah, kemudian setelah wafatnya Utsman, Ali ada di situ. Orang-orang mengatakan, kamulah menjadi khalifah, kita baiat kamu. Hadza laysa sya'nukum, kata Ali. Ini bukan urusan kalian, ini urusan ahli Badar. Orang-orang Badar, ahli Badar yang punya baiat, bukan kalian. Di situ ada sahabat-sahabat yang lain dan mengatakan bahwa ini sesuatu yang genting sekali. Memang kita haruskan kamu menjadi khalifah. Memang setelah, kalau kita lihat urutan dari sahabat-sahabat yang mulia-mulia ini, memang juga di situ Ali radhiyallahu anhu. Ketika terjadi pemilihan, ada dua itu, Ali dan Utsman, maka isyaratnya itu kalau Utsman meninggal maka Ali yang menggantikan. Tapi Ali radhiyallahu anhu tak mau dia kalau dibaiat seperti ini, pinginnya dibaiat itu diakui seluruhnya, dibayar secara terang-terangan. Tapi dalam kondisi seperti ini harus segera Ali dibaiat. Maka para sahabat pun membaiat Ali radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Ali radhiyallahu anhu memiliki banyak juga keutamaan jemaah sekalian. Kita tahu bahwa Ali menikah dengan putrinya Rasul Fatimah binti Muhammad, dan istrinya juga setelah Fatimah meninggal ada Umamah binti Abil As. Nama beliau dinamakan Luqiba bi Abul Hasan. Laqabnya atau panggilannya dikenal dengan Abul Hasan. Atau ada panggilan dari Nabi memanggilnya dengan Abu Turab. Ya, Abu Turab. Apa ceritanya Abu Turab ini? Ali. Satu ketika ya Ali punya masalah lah dengan istrinya, dengan Fatimah. Ya selama ya suami istri ini, sahabat pun begitu, punya masalah dengan istrinya. Keluarlah dia dari rumah ke masjid, tapi waktu tersebut adalah waktu bukan waktu sholat gitu. Dia tidurlah di masjid, ya kan? Yang lain kerja, dia tidur di masjid, ya. Kemudian masjidnya benar teman Nabi ini tidak seperti kita, pasir. Nah, ketika dia tidur seperti Rasulullah, datang ke Fatimah, mana Ali? Fatimah tak tahu. Nah, ini Rasulullah merasa ini ada masalah ini dengan rumah tangga anaknya ini. Datanglah ke masjid, tengok Ali sedang tidur itu. Kemudian kata Rasulullah, ya Aba Turab, ya Aba Turab, wahai bapaknya pasir. Gitu. Disinilah muncul namanya Abu Turab. Ali lebih suka dipanggil Abu Turab daripada Abul Husain, sebab ini panggilan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian, kembali tadi itu bahwa Ali radhiyallahu anhu banyak sekali keutamaannya. Nabi mengatakan, la'utiyanna raya rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasulah. Satu ketika Nabi mengatakan, saya akan benar-benar memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Allah juga mencintainya. Nah, ini hadis dari Nabi SAW. Tapi di situ Ali tidak ada di tempat, sebab Ali berada di rumahnya karena sakit mata itu. Sahabat yang lain mengatakan, merasa siapa nih kan? Umar sampai begini-gini, Umar yang saya kali ini kan? Sebab ini royal itu bendera ini akan diberikan kepada orang yang katakan dia cinta Allah dan Allah mencintainya. Kemudian Rasulullah mengatakan, mana Ali? Ali sakit mata ya Rasulullah, panggil dia. Rasulullah pun mau membeludah ke wajahnya, ke matanya, kemudian sembuh. Nah, ini jemaah sekalian keutamaannya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Jadi tidak ada yang mencintaimu kecuali dia ini mukmin, dan tidak ada yang memurkaimu kecuali dia ini adalah orang munafik. Nah, juga Nabi mengatakan, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Engkau wahai Ali, ini manzilahnya saya denganmu itu seperti Harun dan Musa. Tapi di situ annahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dan banyak sekali
keutamaan kemuliaan Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini jemaah sekalian, kembali tadi ketika terjadi pembunuhan seperti itu dan Ali pun dibaiat. Artinya kita lihat dari proses pemilihan tersebut. Pertama, dari Abu Bakar As-Siddiq dipilih secara langsung oleh umat Islam yang ada di situ. Kemudian yang kedua, di sini Abu Bakar menunjuk langsung. Ketiga, di situ Umar membuat yaitu Ahlus Syura, orang-orang yang terbaik yang ditunjuk di situ. 6 orang. Kemudian mereka saling pilih memilih gitu. Kemudian yang ketiga yaitu secara langsung dibaiat pada tempat itu juga oleh orang muslim yang ada di situ. Nah, jemaah sekalian, pada saat terpilihnya Ali, orang-orang Syam tidak mengakui kepemimpinan kekhalifahan Ali. Sebab di situ ada Muawiyah, sepupunya Utsman ibn Affan, sepupunya Utsman. Dia menginginkan, saya mau berbaiat kepadamu kecuali engkau tadi itu hadirkan orang yang membunuh Utsman ini. Tapi tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mereka masuk serta merta di dalam rumahnya Utsman. Perombolan jamaah sekalian, seperti perumpamaan orang dituduh mencuri tok masjid lah, Pak ya. Baru-baru kemarin itu ada yang cuman bawa apa gitu kan, obeng itu gituan. Di mana tuh Jalan Ampera atau apa tuh. Kemudian tak tahu, belum jelas apa, tiba-tiba dikeroyok ya, habis. Untung tak dibakar. Bonyok ya orang itu kan. Tak ada bukti, tak ada apa. Ramai-ramai yang anunya. Artinya di sini siapa kalau misalkan orang itu mati, siapa yang bunuh? Tak ada yang mengaku bunuhnya kan. Orang pun tak tahu. Nah, siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Kalau di zamannya Umar, itu punya kebijakan Umar, fikihnya Umar. Jemaah sekalian, ada buku itu khusus namanya Fikih Umar bin Khattab. Jadi dia punya ijtihad sendiri fikihnya Umar. Umar mengatakan kalau orang-orang nih satu orang terbunuh, tapi ramai-ramai yang membunuh satu kampung bunuhnya, Pak, maka kisosnya satu kampung pun dibunuh, Kak. Pokoknya kalau ramai-ramai misalkan gebukin kemudian mati, bakar, semuanya orang yang terlibat di situ pun harus dikisos semuanya sama orang. Tapi di zamannya Utsman ini, kebijakan Ali, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya yang membunuh Utsman. Cuman kalau dalam sejarah ini mengatakan ada memang orang-orang tertentu yang memprovokasi, termasuk tadi ada namanya Habalah. Habalah itu orang yang katanya mubasyarah, dia langsung yang membunuh Utsman di situ. Tapi tidak tahu pasti secara pasti pada zaman tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib, ini kita tunggu, waktu ini adalah waktu yang belum tepat. Kita menunggu waktunya yang tenang dulu, ya, semua umat Islam menyatu, barulah kita ini mencari pembunuhnya Utsman. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini semua orang negeri Syam menyalahkan Ali. Salah Ali, sebab Ali ada di tempat, Pak. Ali ada di tempat, dan juga suratnya itu juga itu tanda tangan Ali radhiyallahu anhu. Orang-orang negeri Syam menangis. Sampai mereka ini ada yang tak mau makan, siang malam tak makan, pokoknya dia berpuasa, menangis mereka meratapi. Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali. Akhirnya nanti terjadi satu peperangan antara Ali dengan Muawiyah, dikenal dengan Mauqi'atu Ma'arakatus Siffin namanya, perang Siffin. Tapi sebelum peperangan ini ada satu peperangan yang juga menyedihkan sekali kita semua jemaah sekalian, karena tadi fitnah jemaah sekalian. Fitnah tersebut antara peperangan Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Satu menantunya Rasulullah, satunya lagi istrinya Nabi. Wah, ini dahsyat sekali itu, menantu sama istrinya Rasulullah alaihi wasallam. Sebab zaman tersebut ketika mereka mendengar Utsman terbunuh dan pembunuhnya itu ada di Kufah, nah Ali jemaah sekalian memindahkan pemerintahannya itu, yang awalnya pemerintahan Abu Bakar, Utsman, Umar, kemudian Utsman itu berada di Madinah. Tapi di zamannya Ali, ibu kotanya dipindahkan di Kufah. Nah, ini memperkuatlah tuduhannya ini kepada Ali, seolah-olah Ali ini memihak kepada pembunuh-pembunuh tersebut. Mereka pun seperti Aisyah radhiyallahu anha tidak menuduh Ali, jelas tidak menuduh, cuman mereka menginginkan
Pokoknya mereka menginginkan siapa yang membunuh Utsman ini. Mereka datang ke Kufah. Yang tadi mereka berniat haji tadi itu, mereka pulang kemudian datang ke Kufah. Datang ke Kufah. Sebelum sampai ke Kufah ini, Ali mendengar bahwa mereka ingin bawa pasukan juga. Nah, disitulah terjadi dialog antara Ali kemudian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Terjadi perdamaian di situ. Perdamaian sebenarnya mereka tidak memprotes kepada Ali terhadap kekhalifahan, bukan mereka tak setuju dengan Khalifah Ali. Mereka membaiat Ali, mereka mengakui keutamaan Ali. Cuman itu saja Pak, masalahnya ingin menuntut siapa yang membunuh Utsman ini. Nah, terjadilah di situ dialog dan kemudian damai. Di malam harinya mereka kan tenda itu. Anak Aisyah di situ ada Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat kibarus sahabat. Sana malam harinya, kemudian di sini pasukan Ali. Nah, ini dimanfaatkan orang yang berada di barisan Ali, orang-orang yang menyembunyikan tadi itu as-sabaiyah, mereka yang tadi berada di pasukan Ali, mereka malam-malam ini pun menyerang tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan orang-orang yang ada di barisan Aisyah mengatakan Ali telah memeranginya. Kemudian Ali pun mengatakan, mereka perang kita, mereka menyerang kita. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah di situ, peperangan yang dahsyat sekali, sampai terbunuhlah di situ sahabat Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu oleh jurus. Kemudian yang kedua, Talha bin Ubaidillah juga terbunuh jemaah sekalian. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pun hampir saja, cuman di sini dibentengi oleh sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu ada Nabi mengatakan, memang ada satu isyarat dari Nabi SAW. Kata Nabi apa? Suatu saat, wahai Ali, engkau akan ada masalah dengan Aisyah. Kata Rasulullah SAW, laka amrun, kau ada masalah dengan Aisyah, kata Nabi. Ya Rasulullah, kalau gitu ya Rasulullah, saya yang paling, berarti saya yang salah ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu terjadi seperti itu, maka kembalikan dia ke tempat yang aman. Nah, di sini memang kalau kita lihat bagaimana terjadinya perang tersebut, ada kata para sejarawan itu, Aisyah agak risau, kecewa dengan Ali. Ada kecewaan dulu. Kecewaan tersebut disebabkan dulu ketika kita kenal hadisul ifki, yaitu ketika Aisyah dia dituduh berselingkuh dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah mencari pandangan itu kepada sahabat yang lain, bagaimana keluarga saya ini Aisyah. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, sebenarnya kalau kau mau menikah lagi, banyak perempuan yang mau dengan kau ya Rasulullah, gitu kan. Aisyah mendengar gitu kan, dengar ini tak berpihak dengan saya nih Ali ini kan. Nah, ini sehingga dalam sebuah riwayat itu ketika Rasulullah wafat, Aisyah meriwayatkan satu hadis. Kata Aisyah bahwa Rasulullah itu diangkat oleh Abbas, kemudian an rajulin akhar. Jadi hadisnya tentang cerita dengan Rasulullah wafat, katanya Rasulullah itu diangkat oleh Abbas, kemudian rajulin akhar, seorang laki-laki yang lain. Katanya laki-laki yang lain itu maksudnya apa? Ali. Namanya tak disebut sama Aisyah itu. Jengkel-jengkel dia zaman dulu tuh sama Ali, sampai terbawa-bawa gitu, kata sejarah seperti itu. Emang namanya manusia, apalagi perempuan, Mbak ya. Kalau perempuan lama baru selesai masalah itu, wajar lah, manusia. Insyaallah kita lanjutkan jemaah sekalian. Allahu akbar, barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.